Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Resi Sawer Channel. Baiklah, Ananda sekalian, pada hari ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara pembelajaran kita selama masa pandemi, yang mana pembelajaran kita pada semester ini adalah tentang Microsoft Excel 2016. Karena Ananda yang di rumah tidak semuanya memiliki komputer ataupun laptop, sehingga untuk mengerjakan tugas nanti mungkin akan terkendala. Sebagai solusinya, Ibu carikan satu alternatif lain, yaitu dengan menggunakan Polaris Office. Polaris Office ini adalah aplikasi yang dapat kita gunakan pada Android. Jadi nanti kita tinggal download dan instalkan saja di Android masing-masing. Aplikasi ini juga free, tidak berbayar, sehingga Ananda nanti bisa langsung download saja di Androidnya masing-masing. Ya, ini contoh yang sudah Ibu download. Ya, Ananda bisa ambil melalui Play Store atau App Store-nya nanti. Di sana Ananda buatkan saja Polaris Office seperti ini. Polaris Office ya. Maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini nanti kalau belum diinstalkan bisa jadi nanti akan muncul tampilan seperti ini. Terus pada bagian sebelah kanan itu nanti perintah untuk install, Ananda bisa instalkan saja. Ya. Maka nanti kalau sudah selesai, kita bisa punya aplikasi yang seperti ini. Oke. Nah, sekarang akan Ibu jelaskan cara penggunaannya. Nah, jadi Ananda bisa download langsung di Android masing-masing. Jadi nanti bisa kita praktekkan pembelajaran kita hari ini di rumah ya. Selanjutnya, Ibu akan demonstrasikan bagaimana cara menggunakan Polaris Office ini. Yang pertama, kita akan buka icon Polaris Office di Android kita masing-masing. Seperti ini. Oke, ini adalah tampilan awal dari Polaris Office yang sudah terinstalkan. Ananda biasanya nanti di awal pertama kali Ananda menggunakan, itu nanti disuruh login ke email masing-masing. Nanti silakan login saja. Ini kalau Ibu sudah login, ya. Kita masuk setelah Ananda login. Caranya untuk menggunakan Polaris ini, kita bisa klikkan saja tanda tambah di bagian bawah sini. Di sini ada beberapa pilihan. Ini sama seperti pilihan pada Microsoft Office, ya. Ada dokumen, ini berarti untuk Microsoft Word atau sama dengan Microsoft Word. XLS ini sama dengan Microsoft Excel, dan PPTX itu sama dengan Microsoft PowerPoint. Nah, untuk pertemuan ini atau seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya, kita akan mempelajari tentang Microsoft Excel. Jadi yang kita ambil di sini adalah yang XLS dokumen seperti ini. Nah, ini adalah tampilan pada XLS tadi. Ini ada banyak pilihan yang bisa kita gunakan template di sini. Tapi kita tidak akan pakai template yang ada di sini, kita akan buka dari lembar kosong. Jadi caranya cukup buka yang bagian kosong ini. Ya. Nah, Ananda, sebelumnya Ibu akan jelaskan dulu bagian-bagian yang ada pada tampilan Polaris Office. Ya, yang pertama, Polaris Office ini terdiri dari kolom dan baris. Yang mana yang kita sebut dengan kolom, yang bagian abjad seperti ini, dari A, B, C, D itu disebut dengan kolom. Jadi kolom itu dari atas ke bawah seperti ini. Ya. Selanjutnya ada baris. Baris itu adalah yang dari kiri ke kanan. Seperti ini. Ya, jadi yang 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ke bawah itu kita sebut dengan baris. Jadi dari kiri ke kanan seperti ini adalah baris. Selanjutnya, Ibu akan klik salah satu seperti ini di salah satu kotak. Ya. Satu kotak ini kita sebut dengan sel pada Microsoft
Excel. Sel itu adalah pertemuan kolom dengan baris. Artinya kolom ini tercipta karena pertemuan antara kolom B dengan baris 7. Nah, pada Excel itu bahkan dijelaskan bahwa namanya ada sel itu. Jadi setiap sel punya nama di mana posisinya berada. Nah, jadi nama sel itu tergantung di mana posisi dia berada. Kalau sekarang kan posisinya ada di kolom B di baris ke-7. Maka namanya adalah B7. Contoh, kita pindahin ke sini. Ini berarti C12 karena dia ada di kolom C baris ke-12. Itu yang pertama. Selanjutnya di sini Ananda lihat ada fx katanya. Fx ini menunjukkan formula bar. Ya, formula bar yang ada pada Excel juga seperti itu. Jadi ini adalah formula bar yang fungsinya nanti saat kita mengetik. Contohnya seperti ini. Misalkan kita mengetik seperti ini, maka dia juga mengetik di sini. Jadi saat kita memasukkan rumus nanti itu juga dimasukkan di sini. Nah, makanya yang sebelah atas ini disebut dengan formula bar yang disingkat dengan fx seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu akan melanjutkan. Di bagian bawah sini, Ananda bisa lihat beberapa ikon-ikon yang ditampilkan oleh Polaris ini. Yang pertama kita lihat di bagian sini ada lihat katanya. Nah, di sini ada beberapa pilihan lagi yaitu beranda, sisipkan, rumus, data, tinjau, dan lihat. Ya, coba kita lihat dari atas. Pertama kita klik beranda. Beranda nanti isinya adalah ada banyak. Pertama, kalau kita mau mensisipkan dan menghapus kolom atau baris nanti untuk format sel. Yang kedua, terus nanti juga ada nanum gotik. Ini adalah jenis font. Ya, jadi sama waktu kita di Microsoft Office, kalau kita mau ganti jenis font dari tulisan kita bisa kita lakukan di sini. Ini ada banyak jenis tulisan yang bisa kita gunakan. Contoh ini Times New Roman yang biasa digunakan ya. Balik, selanjutnya di bawah dari font itu adalah font size. Jadi ini adalah untuk ukuran dari tulisan yang kita gunakan. Jadi semakin besar nanti ukuran tulisan kita otomatis kotak yang di sini juga lebih besar. Ya, selanjutnya di sini ada B, I, U. Ini berarti untuk bold ya. Ini B berarti singkatan dari bold. Ini italic untuk tulisan miring. U bergaris bawah berarti underline. Ini garis bawah 2 underline juga. Terus warnanya kita bisa atur di sini nanti warna kotak. Ini warna untuk font. Selanjutnya ini nanti untuk bikin tabel. Ini ada banyak pilihannya juga dari yang full tabelnya, yang tengahnya kosong, pinggirannya aja yang diisi dan sebagainya. Terus nanti juga ada warna garis. Jadi kalau kita bikin tabel nanti di sini garisnya juga bisa kita kasih warna. Atau di sini juga garisnya juga bisa dikasih bentuk-bentuk tertentu. Contoh ini garis putus-putus, putusnya besar atau yang full garis seperti biasa. Itu adalah isi pada beranda. Masih ada lagi di beranda ini juga ada pemformatan untuk menghapus, untuk mengurutkan, nanti ada filter juga. Lanjut kita bisa lihat pada sisipkan. Sisipkan ini nanti berarti kita menyisipkan sesuatu, attachment berarti. Jadi bisa memasukkan gambar atau kita bisa ngambil gambar langsung karena kita pakai Android. Terus bisa bikin bentuk-bentuk tertentu juga atau kita kenal dengan shape ya. Selanjutnya ada membuat bagan. Bisa juga nanti kita buat di Excel membuat bagan atau juga di sini dikasih bagan yang sudah ada template-nya. Terus juga bisa memasukkan hyperlink. Ini membuat simbol dan membuat teks horizontal. Lanjut kita lihat di bagian rumus. Di sini nanti tentang rumus-rumus ya, sum, average ini nanti akan kita pelajari. Jadi hampir sama dengan Microsoft Office yang biasa kita gunakan. Menu-menunya di sini. Lanjut kita lihat data. Data nanti bisa untuk mengurutkan data dari A sampai Z dan sebagainya. Terus ada lihat, ini berarti nanti untuk pengaturan ukuran dari lembar kerja kita. Ya, itu adalah isi dari
bagian yang ada di sini. Nah, selanjutnya untuk menurunkan bagian yang di sini tadi, bisa kita klik saja bagian panah ke bawah, maka otomatis dia berada di bawah seperti ini. Ya, selanjutnya yang perlu Ibu jelaskan lagi, ini ada undo. Ini tampilan undo ya. Undo itu berarti balik ke tampilan sebelumnya. Misalnya kita mengetik di sini. Misalnya Ibu mengetik seperti ini, terus salah, Ananda bisa tekan saja undo, maka dia otomatis terhapus karena tampilan awalnya seperti ini. Itu fungsi dari undo. Terus ini juga bisa ada logonya pena ya, pena bercoret atau coretan pena. Ini nanti pilihannya, kita bisa menulis dengan tangan sendiri. Kita bisa nulis dengan tangan sendiri, contoh seperti ini ya, kita tinggal tulis saja sendiri ya. Ini kalau tidak jadi berarti kita boleh hapus ini, maka dia hilang kembali. Untuk menutup ini caranya cukup dengan close X bagian sini. Selanjutnya di sini ada kotak 3 petak seperti ini, Anda boleh klik. Ini adalah menunjukkan kita kerja lagi di sheet berapa. Ingat ya, kalau di Microsoft Excel atau di Polaris ini, lembar kerja kita disebut dengan sheet. Jadi ada namanya sheet 1, sheet 2, sheet 3. Ini untuk membuat lembar kerja baru. Artinya kalau kita bekerja di sheet 1, otomatis sheet yang lain masih kosong. Misalkan kita sudah selesai bekerja di sheet 1, kita bisa pindah nanti ke sheet 2 untuk melanjutkan pekerjaan kita. Jadi minimal di sini ada 3 sheet yang disediakan oleh Polaris yang bisa kita kerjakan langsung dalam satu file. Ya. Nah, jadi itu tadi adalah bagian-bagian pada Polaris Office. Selanjutnya, sekarang Ibu akan coba bikin sebuah tabel sederhana yang nanti Ibu minta Ananda ikuti di Android masing-masing ya, sebagai tugas 1 kita pada hari ini. Jadi nanti Ibu akan coba kasih contoh dulu, selanjutnya Ibu harapkan Anda nanti bisa cobakan di Android masing-masing setelah menginstalkan aplikasi Polarisnya. Di sini nanti kita akan coba mengisi data. Untuk mengisi data atau mengetikkan data, Ananda bisa double klik saja pada bagian kotak di mana Ananda ingin mulai. Contoh di sini ya, pada bagian A1 tadi, Ibu double klik, terus kita bisa ketik di sana. Di sana Ibu isi nomor dulu, terus di sebelahnya ada di bagian B, tambahkan dengan nama, bagian C, kelas. Seperti ini ya. Jadi bagian 1 di bagian nomor, kita tambahin 1, 2, 3, seperti ini. Di bagian nama kita tambah dengan Dewi misalnya. Rina. Habis itu ada Rani. Tiara. Ya, terus ini adalah kelas misalnya 81, ini 82, ini 83, 84, misalnya seperti ini. Nah, maka tabel kita sudah jadi ya, cuman belum ada kotak-kotaknya. Sekarang untuk membuat kotak, Ananda bisa blok bagian nomor sampai ke Tiara 84. Nah, untuk memblok data, kita nanti bisa klikkan saja dulu bagian mana yang ingin kita blokkan. Contoh, misalkan kita mau blok dari bagian nomor sampai ke 84 ya. Caranya berarti kita letakkan dulu kursor kita di bagian nomor. Beda ya. Tadi kita taruh di sini ada bulatnya 1, 2. Kalau kita taruh di sini ada bulatnya 1 karena dia udah mepet ke sini. Nah, untuk ngeblok kita bisa tarik aja nanti yang bulat yang hijau ini ke sebelah kanan. Itu cara ngeblok kalau di handphone pada Polaris ini ya. Kalau di komputer kan gampang aja tuh, kita tinggal blok aja pakai mouse-nya. Nah, sedangkan kalau di sini karena kita kerja di Android, jadi kita letakkan kursor di atas ini, terus kita klik bagian yang bulat hijau ini, kita geser ke bagian yang ingin kita blok, maka selesai blok kita seperti ini ya.
Nah, selanjutnya kita akan kasih garis di sini. Ananda boleh klik nanti bagian panah ke atas seperti ini, maka keluar pilihan-pilihan pada bagian sini. Lalu pada bagian ini kita akan lihat ke bawahnya sebentar. Ada yang ini, yang ada kotak 4 seperti ini ya. Kita klik itu. Lalu kita pilih di batas ini, berarti batas garis berarti ya. Kalau kita ambil yang ini berarti ini full garis, kalau ini full garis juga, cuman di tengah-tengahnya kosong. Nah, seperti itu. Kita cobakan yang ini ya. Maka hasilnya seperti ini. Langsung ada garis di sekeliling lembar kerja kita tadi. Oke, maka tabel kita sudah jadi ini. Ya, sudah ada garisnya. Sekarang yang perlu kita perbaiki adalah bagian nomor ini. Harusnya kita bikin dia ukurannya lebih kecil daripada ukuran kolom yang lain. Jadi cara memperkecilnya bisa kita klikkan saja bagian kolom A ini. Jadi kita kliknya di bagian A atau di kolomnya yang bagian atas ya. Jadi nanti seperti ini. Lalu kita bisa tarik tahan geser saja bagian yang ada garis 2 yang ini. Maka dia otomatis kecil seperti ini. Oke, Ibu ulangi. Jadi cara untuk memperkecil kolom adalah dengan cara klik dulu kolom yang mana yang mau kita kecilkan. Terus nanti ada tanda garis 2 di bagian kolom itu. Lalu kita klik garis 2 itu ke sebelah kiri untuk memperkecil seperti ini. Terus kalau kita mau besarkan yang B ini berarti kita klik kolom B, maka nanti ada garis 2 seperti ini. Lalu kita geser ke kanan untuk memperbesar, maka kolomnya jadi lebih besar. Kolom A jadi lebih kecil, kolom B jadi lebih besar. Nama kan biasanya panjang-panjang ya. Ini kebetulan Ibu bikin nama pendek, makanya pendek-pendek saja. Lanjut, misalnya yang bagian S, bagian C maksud Ibu kita mau kecilkan, berarti kita klik dulu bagian atas ini, kita blok, maka dia terblok dari atas sampai ke bawah ya. Lalu kita klik tahan geser pada garis 2 di bagian atas itu. Jadi Ibu pengen maunya dia sebesar tulisan kelasnya aja. Seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba bikin bagian nomor ini menjadi rata tengah. Jadi kita pengennya yang ini dari nomor sampai ke nomor 4 itu menjadi rata tengah. Nah, jadi caranya kita blok dulu dari nomor sampai ke nomor 4. Kita blok seperti ini, seperti tadi ya. Lalu kita akan ambil yang bagian arah panah ke atas seperti tadi. Kita ambil di sini, lihat ke bawah, perataan teksnya. Ini adalah alik left, ini center, ini alik right, ini justify, ketiga-tiganya. Berarti untuk yang bagian nomor kita ambil yang rata tengah ya, atau center. Seperti ini, maka dia menjadi rata tengah. Terus bagian nama itu kita cuman ambil bagian namanya ini aja yang ke tengah, berarti kita ambil seperti ini. Jadi tidak perlu diblok dari nama-nama yang ini. Lanjut ke sini, kita mau semuanya menjadi rata tengah. Kita blok di sini sampai ke bawah ya, kita ambil rata tengah, maka dia otomatis jadi rata tengah seperti ini. Ini ada yang ketinggalan. Oke. Nah, ini adalah tampilan tabel kita. Jadi tabelnya sudah lumayan lebih bagus ya daripada awal kita buat tadi. Terus misalnya kita mau bikin bagian atasnya ini tebal. Jadi kita blok dari sini ke sini. Kita ambil yang untuk menebalkan tulisan, yaitu bold seperti ini. Misalnya kita pengen ukurannya lebih besar, boleh. Misalnya kita ambil yang ini terlalu besar atau 14 saja. Nah, maka dia jadi lebih besar daripada yang lain. Kira-kira sampai di sini paham? Ibu harap Ananda bisa paham ya. Nanti bisa dicobakan di rumah. Jadi untuk tugas hari ini Ibu pengen Ananda nanti bikin tabel simple seperti ini. Ya. Jadi silakan dicobakan di Android masing-masing. Selamat mendownload, selamat bekerja.